Reaksi Alex Purwo ketika ditanya soal Ki Arjuna Naga Samudra. Subscribe to my channel. Reaksi Alex Purwo ketika ditanya soal Ki Arjuna Naga Samudra. Salam lestari. Shalom sedulur semua. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh sukacita dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kembali lagi di Diah Tomblok Channel, masih bersama saya Diah dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Yang jangan ke belakang-belakang, ketutup ini loh. Kesini aja ya. Ada kayunya itu memang sengaja ditaruh di situ. Yang aku tuh tadi tuh nonton YouTube. Aku juga sering kok nonton YouTube. Enggak gini loh. Aku asal bukan yang itu loh ya. Apa? Nganu-nganu gitu jangan. Enggak loh. YouTube enggak ada kayak gitu. Itu loh, ini kan kayaknya lagi viral. Ada paranormal namanya tuh Ki Arjuna Naga Samudra. Maaf dulu ya kalau aku langsung ketawa, maaf. Aku tuh kenapa malam-malam ngajak jenengan bikin video, soalnya tuh aku kepo banget menurut pandangannya jenengan itu seperti apa gitu loh. Soalnya aku lihat di podcastnya Denso itu tuh komennya tuh konyol-konyol gitu loh, jadi ketawa. Netizen kan gitu, kadang-kadang netizen itu terlalu usil gitu loh. Mbak sudah biarin aja, kenapa sih? Piye ya, menurut jenengan piye? Gini, apa yang kamu harap dari konten kita yang sekarang ini? Kenapa kita harus bahas orang lain? Yang kamu harap apa? Gini. Dari beberapa konten yang aku lihat mengenai Ki Arjuna Naga Samudra, itu kan katanya dia tuh dekat juga sama Ratu Kidul, terus dia bisa nyembuhin orang sakit, terus dia bisa narik pusaka gitu. Nah itu loh maksudnya tuh dulu kan kita sudah pernah membahas pesulap merah kan. Nah ini aku juga pengen tahu gitu loh, nek misalnya ini sesuai kayak yang dikatakan netizennya atau subscribernya Denso yang menghayal lah, yang inilah, yang lucu lah dan lain sebagainya gitu kan. Kalau menurut pandangan jenengan sendiri itu seperti apa gitu? Ya sebagai seorang entertainer, karena kalau kita udah bicara soal YouTube berarti ini kan tetap mengandung entertain. Dia sukses gitu, paham maksudnya? Iya paham. Entah dengan cara melawak, entah dengan cara halu, entah dengan cara beneran gitu ya. Dia sukses gitu, dan kayaknya memang di Indonesia itu yang disukai yang kayak gitu. Yang bombastis itu ya ada. Padahal tuh ya podcastnya Denso tuh 1 jam lebih. Itu ada yang komen gini, padahal tuh aku tahu ini orang tuh mengarangnya halunya itu ketinggian gitu, tapi aku yang ikuti dari awal sampai selesai gitu. Karena cara berceritanya itu menarik, makanya saya bilang sebagai entertainer dia sukses, baguslah. Kenapa kamu nggak belajar seperti itu? Enggak lah, nggak bisa. Terus kalau itu yang soal itu terlepas dari benar apa tidaknya ya. Kalau benar apa tidaknya ya kita harus ketemu lah. Mungkin kita ajak dia atau dia yang ngajak kita untuk nyari teman saya kan gitu. Itu loh Pak Alex di situ gitu. Gitu baru. Terus yang itu yang katanya deket juga sama Ratu Kidul itu
Ratu Kidul mah setauku deket sama siapapun yang mau percaya sama dia. Oh gitu. Iya. Jadi maksudnya nggak memilih-milih itu, misalnya nih, maaf nih ya, misalnya Ki Arjuna itu dalam tanda petik ya, dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan misalnya. Terus dia ngaku-ngaku dekat sama Ratu Kidul itu enggak apa-apa atau gimana? Ya kamu pikir Ratu Kidul itu seperti apa sih? Namanya juga ratu. Ratu itu tetap pasti punya kebijaksanaan gitu loh. Jadi kalau memang ya kalau memang si Arjuna ini, saya nggak bisa nyebut dia Ki. Si Arjuna ini ngarang-ngarang aja ya, Ratu Kidul cuek aja lah. Emang kenapa harus dipikirin gitu loh. Malah mungkin ketawa kali ya. Ketawa kali juga. Mungkin juga dia menikmati juga, aku jadi tambah terkenal gitu loh. Jadi gini loh, Ratu Kidul itu enggak kayak manusia, setauku ya, tahu. Karena pengetahuanku juga terbatas tentang dia itu. Untuk urusan yang remeh-temeh seperti ini dia nggak mau tahu, ya dibiarin aja gitu. Kalau menurut pemahamanku ya, pemahamanku kan orang yang dekat atau bisa berkomunikasi dengan Ratu Kidul itu kan pasti dia yang mempunyai ilmu gitu kan. Nek aku pemikiranku, gitu loh. Nek memang pemikiranku salah kan aku nggak tahu, tapi menurut pandanganku gitu kan, misal kita mau berkomunikasi sama Ayang Lawu atau mau bisa berkomunikasi sama siapa, pasti kan dia orang-orang terpilih atau dia orang yang mempunyai ilmu atau mempunyai media untuk kesana gitu loh, untuk berkomunikasi. Iya, gini. Kan? Bicara soal ilmu ya, kalau dia kan bilangnya, dia selalu bilang itu kejawen ya, dari aliran kebatinan Jawa kan begitu. Nah di Jawa itu setauku ada filosofi, banyak filosofi, salah satunya itu galih kangkung. Apa itu? Galih itu intinya kayu. Kangkung tahu kangkung? Tahu, tanamannya. Itu kalau kamu belah gitu batangnya dalamnya apa? Kayak kerat-kerat gitu. Iya, ini kan batang. Jadi kalau kamu potol gitu, kamu potong, terus kamu gini kan, yang kelihatan apa? Ada kayunya nggak di dalam? Nggak ada. Kosong kan? Nah, artinya itu sejatine kosong kui isi, sejatine isi kui kosong. Jadi orang yang berisi dia akan kosong. Dan orang yang kosong itulah sesungguhnya isi. Oh gitu. Jangan ditambahi omong lo ya. Karena beda lagi, kalau omong kosong apakah itu isi? Enggak ada, filosofinya enggak menyangkut soal omong. Jadi sejatine kosong kui isi, sejatine isi kui kosong. Gitu. Jadi orang yang berilmu, setahu saya dia nggak berani ngomong. Orang kayak aku ini masih banyak bicara, artinya itu nggak berilmu. Tak kasih contoh ya, saya dulu punya teman namanya Pak Senen, rumahnya di Selogiri. Jadi kalau mau ke Wonogiri itu ada desa yang namanya Selogiri itu, jadi kita ke kanan. Nah, ke kanan itu ada orang namanya Pak Senen itu. Dia termasuk salah satu suami spiritual Ratu Kidul. Jadi suatu ketika itu dia telepon saya, Mas Alek, saya ada pesan dari Bu Ratu untuk memberikan sesuatu ke jenengan gitu. Apa itu Pak? Nek jimat aku males loh. Bukan jimat, itu kenang-kenangan.
Karena apa? Kalau males sama jimat itu biasanya kan harus di rumat gitu. Iya, di rumah dikasih sesaji, dikasih apa yang kemudian membuat saya mulai berpikir jangan-jangan saya sudah menuhankan benda ini gitu loh. Nanti saya percaya bahwa sesuatu terjadi karena benda ini. Iya, gitu kan. bukan karena Tuhan gitu loh. Itu yang membuat aku males sama yang namanya jimat itu. Nah, karena beliau ngomong itu bukan jimat, itu aja kenang-kenangan. Aku datanglah ke sana. Ini perhatikan tanganku loh ya. Kita ngobrol gitu, aku tanya, katanya ada kenang-kenangan. Ya belum tak ambil, wong dengan belum datang lah. Sekarang datang tak ambil. Itu tangannya begini. Ini terbuka loh. Kosong gitu ya. Kalau dia begini, itu barang bisa nyepet di sini. Tidak, tangannya begini. Kita dari ngobrol begini, terus dia tangannya begini. Terus dibuka, itu dalamnya ada batu akik yang combong. Combong itu artinya tembus, itu ada lubang tembusnya gitu. Terus dikasihkan ke saya, batunya jenis siwalan, jadi putih. Saya tuh heran. Wih, iki mau nganggo opo ya, nganggo sihir apa nganggo opo gitu. Karena saya itu bukan orang yang mudah percaya gitu loh. Kayak wong iki nganggone sihir atau saya dihipnotis sehingga barang ini sebenarnya nggak ada gitu. Nah, kemudian saya bawa pulang kan. Ya sudah, karena itu kenang-kenangan ya tak simpen gitu. Cuman setelah sekian lama itu hilang-hilang sendiri karena saya juga nggak suka ngopeni hal seperti itu sih. Aku malah kepo. Nah, yang mau saya katakan, Pak Senen ini nggak dikenal sama orang. Dia bahkan nggak terima pasien, gitu. Tetapi saya tahu bahwa Pak Senen ini orang yang berilmu. Jadi kapan-kapan kamu tak ajak pergi ke tempatnya Om Jimat namanya. Ini Jimat ini nama orang ya, Jimat Kalimosodo itu dia seorang penulis. Nama aslinya sebenarnya Sujimat. Terus di kepenulisan dia memakai nama Jimat Kalimasada. Nah, itu pernah perjalanan bareng Pak Senen ini turun dari Gunung Lawu. Itu hujan deras. Tetapi mereka berdua ini kayak dipayungi gitu. Jadi sampai bawah itu sama sekali nggak basah. Harusnya orang seperti ini kan banyak pasiennya. Nggak ada pasiennya. Karena rumahnya sepi. Karena kan nggak mengekspos diri. Iya. Tapi kalau dibilang nggak sakti gimana, wong dia begini kok. Iya. Setidaknya itu sihir. Itu. Jangan melihat sendiri. Itu melihat sendiri. Ya? Itu saya lihat sendiri. Itu. Ya itu berarti sejatine kosong kui isi, sejatine isi kui kosong ya. Gitu ya. Itu seperti itu. Itu contohnya. Terus Mbah Syukur Lumajang itu punya kaca itu. Kaca yang itu yang membuktikan kan ribuan orang itu. Ribuan orang yang melihat itu. Jadi ada peristiwa pencurian atau apa-apa itu bisa kelihatan di situ. Berarti itu tidak masuk ke ruangan gitu? Enggak, dia biasanya malah dibawa ke halaman supaya semua orang bisa lihat. Gitu. Jadi kalau ada satu peristiwa pencurian ya misalnya ya, terus kacanya itu dibawa, orang itu diberi kesempatan untuk 3 kali melihat. Itu langsung dari kaca biasa itu di dalamnya kayak ada film itu semua orang melihat gitu. Itu tuh memang. Nah, Mbah Syukur itu juga tidak pernah mempromosikan dirinya bahwa sekarang kalau kamu ketik di internet ada, itu saya nggak tahu itu mulai tahun berapa itu. Tapi sebelum-belumnya nggak ada itu, nggak ada. Saya ahli dalam bidang begini-begini, enggak.
Gitu. Ya, paham. Terus itu yang dia bisa nyembuhin orang sakit itu? Lah mbok aku ini disembuhin toh, aku tuh punya ambeien. Itu toh, menghubungi Ki Arjuna aja. Ya enggak lah, ngapain. Gini ya, dalam hal supranatural itu yang saya ketahui, banyak yang sembuh itu sebenarnya karena sugesti. Gitu, apalagi di zaman-zaman dulu. Sekarang aja orang itu bisa sinis sama dukun. Dulu enggak. Jadi ada orang sakit panas gitu ya, itu ditambani obat itu enggak sembuh, Disembur. nah dibawa ke dukun terus disembur, ini air yang dia pakai berkumur-kumur yang sangat tidak higienis itu sembuh. Itu bisa jadi itu karena sugesti. Marinnya Gitu. nek dukun gitu. Iya, jadi orang kan bisa sembuh karena keyakinannya sendiri. Nah, hal ini saja itu sudah membuat rancu. Nah, kalau memang bisa menyembuhkan, harusnya pasien itu datang bawa analisa dokter dong. Ini sakit ini. Sudah diobatin, periksa lagi. Batu ginjal misalnya. Nah, di ronsen ada. Habis itu diobatin, ronsen lagi nggak ada. Nah, itu berarti baru itu sembuh. ya. Gitu. Valid, memang betul-betul. Karena zamannya sekarang menuntut seperti itu, pembuktian itu harus secara empiris, bukan fata morgana, bukan. Halo. Iya, kamu yang ngomong loh. Aku menyampaikan itu apa komen-komennya. Jadi aku kan makanya aku kepo meh nanya-nanya ke jenengan. Terus nih yang terakhir nih, Ya. aku lihat itu penarikan pusaka. Pertanyaan pertama, apakah penarikan pusaka itu bisa dilakukan kapan aja, di waktu kapan aja, gitu? Tergantung penarikannya ya. Kalau penarikannya itu semacam perampasan ya bisa kapanpun. Tetapi itu juga dampaknya bisa panjang. Maksudnya? Mereka itu kan sama seperti kita toh. Mereka juga punya keluarga, punya apa, tetua, punya guru, punya apa gitu. Nah, yang bawa barang itu misalnya dikeplak gitu, plak gitu, barangnya dijaluk boleh. Setelah itu, nah begitu dia cerita, perkara bisa panjang. Gitu. Saya punya teman dulu suka narik pusaka, akhirnya muntah-muntah darah itu, terus dia berhenti. Pak Wahyudi, nah itu juga waktu dia narik keris, kerisnya keris Nogo Sosro, tapi ini bukan Nogo Sosro beneran loh, pakemnya tok Nogo Sosro, tetapi ini asli atau tidaknya saya juga sanksi, karena gini, kalau ada logam atau batu atau kayu yang disakralkan, kemudian karena yang punya meninggal atau teledor terus terjatuh di mana, nah itu biasanya terus diambil sama jin-jin itu, paham maksudnya? Nah artinya barang yang palsu pun itu bisa menjadi milik mereka kan. Nah ini mungkin ini yang ditarik gitu loh. Itu aja Pak Wahyudi juga muntah darah. Gitu. Jadi udah puasa, udah apa-apa, ini kok enak banget gitu. Apa aku lihat kontennya itu yang di bawah pohon itu kan. Aku ngelihatnya gini, itu kondisi siang-siang, terus kondisi rame. Di situ ada ayam berkokok lah, ada apa dan lain sebagainya. Ya makanya sebagai entertainer dia sukses.
gitu. Nah, aku ya tak lihat Lah ya itu. Lah, ya. Itu ya aku tuh gini, nek menurut aku kan juga nggak tahu ya penarikan kayak gitu itu gimana. Cuman nek menurutku itu kan pasti kayak ada kita puasa dulu, ada kita baca apa dulu, ngelakoni sih. Nah, penarikan itu kan pasti membutuhkan energi yang sangat banyak kan. Pasti kan ada rasa lelah atau seperti apa itu kayaknya kok enggak juga. Penarikan kadang-kadang enggak berat ketika memang oleh sana diberikan. Itu gitu. beda lagi. Kamu pernah tak ajak ke makam Penggingan? Nah, suatu ketika itu belum terlalu malam lah, sekitar habis maghrib lah, jam 7 ya. Jadi di makam Pengging itu banyak orang yang berziarah itu, termasuk saya waktu itu. Tiba-tiba ada sepasang suami istri, sudah setengah baya ya, dia pakai pakaian Jawa itu. Dia bersila di makam itu, tiba-tiba terdengar suara tok, 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 tok gitu. Jadi ada beberapa barang itu jatuh dari pohon, pohon kepoh itu, jatuh langsung, gitu. Jadi dia baru berdoa sebentar, pok, 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 gitu. Terus dia ambil pakai sapu tangan atau kayak handuk kecil gitu loh, karena panas gitu. Nah, terus ini kan, dan memang tapak apa, memerah gitu loh. Itu batu, kemudian dia tunjukin ke teman-teman yang ziarah itu, beberapa orang kan pada kepo kan, nopo niku, niki lho kula diparingi. Itu dia persiapan dari rumah. Jadi sebelumnya sudah dikasih tahu pada hari X, kamu kesini nanti mau tak kasih. Itu dia harus puasa dulu di rumah, nah, ya gitu. Itu. Tapi waktu pengambilannya karena memang diberikan ya tidak pakai macam-macam. Dia cukup meditasi sebentar, tok 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 gitu. 3 itu. Oke. Itu malam ya. Misalnya seperti itu, apakah bisa dari sananya itu siang ya gitu? Atau memang nek kayak gitu tuh pasti malam gitu? Saya nggak tahu karena saya nggak pernah narik benda seperti itu dan saya tidak punya ilmu untuk menarik gitu. Aku ilmunya itu hanya menarik hatimu aja. Jadi jangankan barang, dawuh perintah atau nasihat itu kalau misalnya ya saya disuruh kungkum gitu ya misalnya, itu biasanya turunnya setelah jam 12. Jadi katakanlah jam 2. Jadi misalnya jam rawan itu ya? Masuk air itu jam 8, itu nanti jam 2 baru dikasih tahu. Ada petunjuk gitu. Wah, setelah kedinginan menggigil gak karu-karuan itu baru dikasih tahu. Kan berarti kan lewat ngelakoni itu kan? Itu cuma kata-kata. Nah, seperti misalnya gini. Ini waktu zaman Orde Baru itu. Saya waktu itu ziarah ke Pengging, terus kungkum. Nah, ketika kungkum itu setelah kedinginan, saya dikasih tahu. Mengko nek kowe wis bali, goleko jarik sing motive waringin sungsang gitu. Aku ya nggak tahu motif jarik itu ada nggak yang namanya itu gitu kan, nggak tahu karena motif jarik itu kan banyak sekali ya. Sudah akhirnya ketika saya pulang ke Semarang saya cari nggak ada, bahkan saya bikin sayembara. Pada tahun itu saya berani bayar 1 juta untuk orang yang bisa memberi informasi, bukan harga jariknya, di mana saya bisa ketemu jarik waringin sungsang. Nah, setelah berhari-hari itu mencari nggak ada, itu terjadi demo di Jakarta, di mana pada akhirnya Pak Harto digulingkan. Dominasi Golkar habis, baru saya tahu
Oh, aku disuruh kungkum, disuruh melek itu hanya mau dikasih tahu setelah berjam-jam itu bahwa masa kejayaan Golkar itu akan segera habis. Jadi untuk dikasih tahu Waringin Sungsang itu aja yang saya juga nggak langsung tahu maksudnya. Itu aja ada berjam-jam. iya, ada itu derita ya. dalam tanda petik, ada kalau orang Jawa bilang itu tirakatnya gitu. Gitu. Lah si Arjuna. Arjuna ini tanpa apa-apa itu. Iya. Ya bisa dengan mudahnya katanya dia manggil Kodam itu cuma gini tuh. Itu Kodam apa Godam apa Gundala aku nggak tahu gitu. itu yang aku nggak masuk di nalarku juga kan. Itu katanya narik pusakanya itu kan dengan satu tarikan nafas itu membaca 7 kali Al-Fatihah. Habis itu bacaan-bacaan Jawa apalah gitu kan. Nah, aku coba mempraktekkan kan. Nanti kamu kejatuhan cicak kamu malah. Musik tuh aku coba mempraktekkan. Itu tuh nggak bisa sampai 7 kali gitu loh. Nah, iya, kalau kamu bisa 7 kali Al-Fatihah itu berarti kamu kuat nyelam juga. Itu aja sudah nggak masuk di nalarku. Ini orang ini ngomong bener nggak sih, ini kok kayak gini kok yo iso terkenal gitu loh. Iya, karena selera masyarakat seperti itu. Ya udahlah. Jadi ya dari segi entertain dia memang sukses. Tapi ya yang saya harapkan jangan sampai ini kemudian menjadi pembodohan publik. Karena di antara sekian orang yang kemudian menganggap dia entertain atau dia melawak atau apa itu, selalu aja pasti ada yang percaya. Mereka yang putus harapan dan sebagainya itu. Apalagi untuk pesugihan itu, dia pasang tarif yang begitu mahal kan. Oh iya toh. Oh iya, sampai 500 juta. Itu ya, tali pocong itu ya. Ah, nggak tahu mau tali kotang, tali pocong aku nggak tahu lah. Dicem-cem itu yang ada minyaknya, ditaruh di botol loh. Asal ada minyaknya, itu tali pocong. Dan jenengan coba tali kotang ditaruh di botol kasih minyak. Udahlah ya, aku udah tahu lah jawabannya jenengan tuh. Aku nggak bilang dia bohong lo ya. Iya. Saya cuma bilang dia entertainer, entertainer yang hebat gitu. Aku juga tidak bilang dia bohong, cuman kan aku mengklarifikasi itu toh komenan-komenan yang ada di Densu sama yang aku tahu tuh seperti itu kan aku klarifikasikan. Aku tahu seperti ini. Dia seperti itu aku klarifikasikan. Itu pun kan menurut pandangannya jenengan juga yang belum tentu juga benar kan. Iya, karena saya juga nggak punya kemampuan apa-apa. Buktinya apa? Buktinya saya masih ngomong seperti ini nih, berarti saya nggak mampu. Gitu. Ya syukur-syukur dia bisa bantu saya menemukan gitu. Siapa tahu nanti ini direspon terus bisa collab. Jangan ketawa terus toh. Udah ya? Udah. Nah, sebelum tak tutup nih yang Nyenan nggak bilang bajumu baru tau gitu. Ini yang COD aku yang bayar apa kamu yang bayar? Enggak COD jenengan yang bayar. Ini tuh dikirimi sama Mbak Ana. Ingat nggak Mbak Ana? Oh iya Mbak Ana Jogja. Makasih ya Terima Mbak kasih Ana ya Mbak Ana ya. Dapat kiriman tadi sore-sore dapat kiriman 2 kayak gini baju. Lagian kenapa sih harus repot-repot? By the way tetap thank you. Ya yang kapan-kapan kita angkat permasalahan Mbak Ana yang sudah selesai itu tuh. Seizin dia tapi. Ya nanti. Coba dihubungi boleh nggak ceritanya itu diangkat. Nanti kita angkat biar sedulur DTC semua juga tahu gitu kan. Ya udah ya. Ya udah sedulur DTC semua. Ini tadi kita membahas
Ki Arjuna Naga Samudra. Ya semoga terhibur, diambil baik-baiknya aja, yang jeleknya nggak usah. Aku mau makan naga sari. Bukan naga samudra ya. Ayo tutup dulu. Terima kasih dulur-dulur semua sudah menyaksikan di Atoblo Channel. Salam lestari. Shalom. Selamat malam.